Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Fadrul selaku dosen etika bisnis dan profesi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 1 mengenai bab 4 bisnis memerlukan etika, dan bab 5 itu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Nah, di sini saya Fitri Valentin akan memulai presentasi saya, yaitu dari mengapa sih bisnis itu memerlukan etika. Itu adalah topik mungkin topik utama dalam pelajaran kali ini. Kenapa sih bisnis itu memerlukan etika? Bisnis itu bukan hanya memerlukan etika sebenarnya, hanya saja dasar untuk melakukan sebuah bisnis adalah etika yang benar. Karena apa? Karena bisnis berkaitan dengan masyarakat, dan masyarakat itu berkaitan dengan bisnis. Masyarakat banyak sekali etika-etika, bahkan masing-masing masyarakat mempunyai etika yang berbeda-beda. Dari itu kita harus mempunyai etika yang bagus, etika yang dapat memahami masyarakat sehingga kita membentuk bisnis yang disukai oleh masyarakat. Next adalah topik bisnis tidak bebas dari nilai sosial, nilai moral atau estetika. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, tetapi di sini saya jelaskan sedikit. Bisnis itu adalah gabungan dari nilai sosial dan juga nilai moral, di mana nilai sosial kita harus tahu siapa sih masyarakat kita. Nah, dari situ kita bisa memahami apa yang mereka mau, apa sih etika mereka, apa sih prinsip hidup mereka untuk dituangkan ke dalam bisnis kita. Nah, kalau dari moral itu banyak, ada persaudaraan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, bahkan kasih sayang, kemurahan, dan lain-lainnya. Itu akan meningkatkan dan mensejahterakan para masyarakat, para pihak-pihak yang berkaitan dengan bisnis kita. Nah, selanjutnya juga akan dibahas oleh teman saya mengenai aplikasi etika bisnis identik pengelolaan bisnis secara profesional. Maaf, itu bagian saya, sorry. Di sini kita bisa lihat bahwa etika-etika bisnis itu ada banyak. Etika bisnis dalam memajukan bisnis, kita harus merasa bisnis itu milik kita. Kita harus ikut berpartisipasi dalam mengelola bisnis. Meskipun kita adalah bos, kita adalah atasan, tapi kita harus ikut memiliki peran untuk memajukan bisnis. Contohnya, kita harus memberikan dorongan, memberikan semangat kepada karyawan kita, penghargaan kepada karyawan kita, sehingga mereka juga membantu bisnis kita berjalan dengan lancar. Next adalah tekun, tabah, dan ulet. Etika selanjutnya memang harus dimiliki, karena bisnis yang ingin dijalankan untuk jangka panjang itu memerlukan ketekunan. Tidak mungkin kita membuka suatu bisnis tapi kita mengerjakannya kayak uji-uji, contohnya kayak mencari penelitian aja gitu. Itu nggak mungkin, karena kita sudah mengeluarkan banyak sekali biaya, banyak sekali sumber-sumber, bahkan kita membuang tenaga kita dan waktu kita untuk membuka sebuah bisnis. Maka untuk menjalankan sebuah bisnis kita harus memerlukan ketekunan, ketabahan, dan keuletan. Next adalah memegang teguh komitmen moral. Di sini tidak banyak bisnis yang memegang prinsip itu, karena tujuan dari bisnis yang pertama, orang lebih memilih mencari keuntungan daripada memiliki prinsip atau moral yang disukai oleh masyarakat meskipun dalam keuntungannya sedikit. Nah, itu tergantung lagi kepada siapa atau pembuka bisnis atau pembisnisnya mau kayak mana itu. Next itu adalah efektif dalam pemanfaatan sumber daya. Nah, di sini sumber daya nggak dikatakan sih sumber daya apa, hanya saja kita sebagai pembisnis kita harus cermat atau hemat dalam penggunaan sumber daya, karena sumber daya cerminan dari bisnis kita. Sumber daya yang bagus, bisnis kita pun ikut bagus. Maka kita harus menentukan karyawan yang memang betul-betul ada di bidang itu. Lalu sumber daya finansial misalnya, kita nggak boleh setengah-setengah. Boleh sih menghemat atau mengefektifkan biaya, mengefisiensikan biaya, tetapi untuk mendapatkan feedback bisnis yang baik,
yang besar, maka kita harus mengeluarkan biaya yang besar pula. High risk, high return, itu resiko. Resiko yang besar, pengembaliannya besar. Resiko itu termasuk di dalam uang, karena memang uang itu, untuk memulai bisnis itu memang harus perlu uang, sedikit banyak pasti uang. Jadi uang yang payah dicari, itulah resikonya. Kita harus menjaga uang tersebut dengan cara sumber dayanya harus dibagusin, sumber dayanya harus diefektifkan, sumber dayanya harus dipelihara. Nah, selanjutnya itu adalah didukung oleh tenaga ahli dan teknologi canggih. Aplikasi etika bisnis dalam bidang teknologi. Teknologi yang canggih perlu sekali jika dipakai oleh orang yang tepat. Tapi kalau kita sebagai pemula atau di awal kita menyiapkan teknologi yang canggih, tapi kita nggak tahu nih keadaan kedepannya kayak mana bisnis kita bakalan besarkah, majukah, atau bisnis kita memerlukan alat itu nggak, atau kayak mana. Jadi saran, kalau kita membuka sebuah bisnis, teknologi sebenarnya nggak terlalu menjadi pokok utama gitu, karena di balik teknologi yang canggih tentunya harus ada sumber daya manusia atau tenaga ahli yang profesional juga, yang dapat memanfaatkan teknologi canggih itu menjadi sebuah peluang dalam bisnis kita. Next, efisiensi dalam pengelolaan biaya, tadi saya sudah jelaskan di pemanfaatan sumber daya. Lalu ada juga transparansi dalam kebijakan perusahaan. Etika berkaitan dengan peraturan, etika beraturan dengan kebijakan, etika beraturan dengan prinsip. Jadi sebenarnya dalam membuka sebuah bisnis, etika itu penting sekali. Adanya kejujuran, adanya saling kepercayaan, adanya saling pengertian gitu kan. Jadi harus ada transparansi, di mana keterbukaan di antara karyawan, memilih karyawan yang betul-betul memiliki prinsip kejujuran, sehingga kebijakan perusahaan kita juga tercermin untuk ke pihak-pihak di luar. Jadi dari semua yang saya jelaskan itu ada 7 aplikasi etika bisnis yang dapat kita gunakan dalam pengelolaan profesionalnya. Nah, semuanya udah kita kelola dengan baik, semuanya udah kita jalankan dengan baik, maka itu akan memberikan feedback yang baik pula kepada sekitar kita. Bahkan jangka panjangnya kita akan memiliki stakeholder ataupun perangkat-perangkat ataupun pemangku-pemangku, investor-investor yang memang mau bekerja sama dengan kita dengan prinsip yang kita miliki. Jika memang kita mempunyai kekurangan dalam etika bisnis, kita boleh atau sebaiknya diperbaiki agar Indonesia ini memiliki bisnis yang dikenal dengan profesional, etika yang baik, tanpa mengganggu pihak-pihak lain. Jadi di sini saya sedikit bercerita bahwa ada yang saya pernah dengar, bahkan saya mengandalkan prinsip ini. Jadilah besar tanpa mengecilkan orang lain, jadilah menang tanpa mengalahkan orang lain. Jadi dalam membuka sebuah bisnis itu tergantung dengan minat dari pelanggan, pembeli, ataupun investor-investor. Kita nggak usah menjelekkan orang lain, kayak mana sih cara membuka bisnis orang lain itu, kayak mana sih orang lain itu mengelola bisnisnya. Nggak perlu, kita mungkin bisa memberikan panutan bagi orang lain, dan kita juga mengambil panutan dari orang lain, tapi kita harus menjadi ciri khas kita sendiri, menjadi diri kita sendiri. Itulah bisnis yang bagus. Kenapa sih di dunia bisnis banyak sekali persaingan, banyak sekali
brand-brand yang menciptakan produk yang sama, tetapi mereka tidak ada kegaduhan, tidak ada pertentangan, bahkan mereka saling melengkapi di pasaran. Itu karena mereka memiliki etika yang baik, etika bisnis yang profesional yang menjadikan mereka besar di dunia pasaran dan menjadi market leader. Dan itu jika mereka menjadi market leader, mereka pasti akan sudah mendapatkan pelanggan setia yang memiliki satu prinsip, satu visi, satu misi, satu gambaran, satu merek. Itulah yang bagus gitu loh. Jadi selanjutnya juga akan ada penjelasan dari teman saya. Nanti teman saya akan mempresentasikan juga bab 5 tentang sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Nah, sekian dari saya tentang etika bisnis. Semoga kedepannya kita bisa menjadi mahasiswa yang bisa mencerminkan bagaimana sih kedepannya bisnis Indonesia atau bisnis yang ada di Riau ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.